Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan hingga pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Noviandari, NIM 2110101089 dari program studi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penyuluhan mengenai kesehatan ibu hamil dan persiapan persalinan. Kehamilan merupakan terbentuk dan berkembangnya individu baru di dalam rahim ibu akibat adanya pertemuan antara sperma dan ovum. Nah, individu baru tersebut biasa kita sebut sebagai janin. Untuk lama usia kehamilan yaitu sekitar 9 bulan atau 40 minggu. Nah, usia kehamilan biasanya itu menjadi 3 trimester. Pada trimester pertama yaitu usia kandungan 1-3 bulan. Nah, trimester kedua itu antara 4-6 bulan dan trimester 3 antara 7-9 bulan. Setelah usia kandungan cukup bulan, selanjutnya yaitu adalah persalinan atau bayi lahir. Untuk usia bayi siap lahir yaitu antara usia kehamilan 38-40 minggu. Nah, jika kurang dari usia kehamilan 38 minggu, bayi sudah lahir, nah biasanya disebut sebagai kelahiran prematur. Untuk proses persalinan normal itu sendiri biasanya berlangsung kurang dari 24 jam. Nah, untuk bisa terjadi persalinan normal itu ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama adalah kondisi dan kekuatan ibu hamil, kekuatan untuk mengejan, terutama ya, karena pada saat melahirkan itu sangat dibutuhkan tenaga ekstra. Yang kedua yaitu keadaan jalan lahir. Ketika jalan lahir normal, tidak ada hambatan, tidak ada sumbatan plasma, dan keadaan janin juga normal, maka bayi bisa lahir dengan normal dan lancar. Selanjutnya itu perubahan kondisi pada ibu hamil. Nah, pada usia kehamilan itu biasanya ibu sering mengalami pusing, mual, dan muntah, kemudian nafsu makan meningkat, payudara dan punggung terasa nyeri, biasanya sensitif terhadap aroma, dan mudah merasa lelah dan pegal-pegal. Selanjutnya itu pada usia kehamilan yang sudah cukup besar, biasanya akan terjadi bengkak-bengkak pada kaki dan tangan ibu hamil. Kemudian sering merasa ingin buang air kecil, dan ketika sudah mendekati proses persalinan akan merasakan kontraksi rahim. Selama di dalam kandungan, ibu hamil itu harus menjaga kondisi ibu sendiri dan kandungannya untuk memastikan bahwa janin yang di dalam kandungannya itu bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, selama kehamilan ibu itu harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan bergizi sendiri itu dapat berfungsi untuk membantu perkembangan otak janin, kesehatan janin dan ibu hamil, kemudian bisa mengurangi resiko cacat lahir juga, dan dapat mengurangi resiko anemia pada ibu hamil. Nah, misalnya makanan bergizi untuk ibu hamil, misalnya yaitu banyak makan buah-buahan, alpukat, kemudian sayur-sayuran, zat besi, makanan yang mengandung protein dan kalsium, serta asam folat. Nah, untuk makanan ibu hamil sendiri, sebaiknya adalah olahan yang benar-benar dimasak secara matang. Misalnya pada daging, itu proses pemasakannya harus benar-benar matang. Selanjutnya yaitu ibu melakukan olahraga ringan. Nah, dengan berolahraga dapat meningkatkan sirkulasi dan pernafasan, meningkatkan energi, memperkuat otot dan daya tahan tubuh. Misalnya, ibu bisa melakukannya dengan yoga, senam hamil, jogging, dan berenang.
Yang ketiga yaitu untuk melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin. Nah, selama kehamilan, ibu disarankan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan janin di kandungannya untuk memastikan bahwa kondisi ibu dan janin itu baik-baik saja. Biasanya selama kehamilan dan selama tiap trimester itu minimal ibu hamil harus melakukan USG selama sekali pada trimester pertama itu untuk mengetahui perkembangan janinnya. Kemudian pada trimester 2 untuk mengetahui apakah ada kelainan-kelainan atau cacat pada janin. Nah, dan di trimester 3 ini sebelum persalinan untuk mengecek kondisi janin, apakah kepala janin sudah turun, apakah posisinya sudah siap untuk lahir. Yang keempat yaitu untuk selalu mencukupi kebutuhan cairan. Nah, untuk ibu hamil itu sangat disarankan untuk memperbanyak mengonsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi, kelelahan, dan infeksi saluran kencing. Selanjutnya yaitu menjaga pola tidur dan menjaga berat badan. Selama kehamilan, ibu hamil harus menjaga berat badannya karena jika badan ibu naik secara drastis, dapat menyebabkan masalah kesehatan dan memperbesar peluang terkena diabetes dan preeklamsia. Selanjutnya untuk selalu menghindari kebiasaan merokok, minuman berkafein, dan beralkohol. Nah, selanjutnya macam-macam persalinan. Nah, untuk persalinan sendiri itu ada dua, yaitu persalinan normal dan secara operasi sesar. Untuk persalinan normal sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa persalinan normal itu bisa terjadi jika kondisi ibu, kondisi jalan lahir, dan kondisi janin normal. Nah, ya, persalinan normal itu adalah bayi lahir melalui vagina dengan presentasi belakang kepala tanpa memakai alat bantu, serta tidak melukai ibu maupun bayi. Nah, dalam hal ini, kecuali pada proses persalinan itu terjadinya episiotomi atau perobekan pada perineum ibu yang kemudian yang dibutuhkan untuk penjahitan. Nah, selanjutnya itu persalinan dengan operasi sesar. Nah, operasi sesar itu bisa operasi sesar terencana dan operasi sesar darurat. Operasi sesar terencana itu operasi sesar yang sudah direncanakan sejak jauh hari sebelum jadwal persalinan dengan mempertimbangkan keselamatan ibu dan janin. Misalnya, ketika bayi itu ternyata lahir dengan presentasi bokong, kemudian kehamilan kembar, panggul ibu sempit, dan kondisi medis ibu tidak memungkinkan untuk melakukan persalinan normal, maka bisa untuk memilih opsi persalinan dengan operasi sesar. Nah, selanjutnya yaitu operasi sesar darurat. Operasi sesar darurat adalah operasi sesar yang dilakukan ketika proses persalinan berlangsung. Bisa disebabkan karena adanya masalah pada ibu maupun janin. Misalnya pada saat persalinan itu tiba-tiba macet atau terjadi stres pada janin yang kemudian tidak dapat bayi itu keluar dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu tanda-tanda persalinan. Untuk ibu hamil itu sangat penting untuk mengetahui apa saja sih tanda-tanda persalinan dan untuk mempersiapkan persalinannya. Nah, yang pertama yaitu bayi turun ke panggul. Biasanya pada usia kehamilan mendekati persalinan itu kondisi perut ibu akan semakin turun. Nah, biasanya itu terjadi sekitar 2-4 minggu sebelum persalinan terjadi. Selanjutnya, leher rahim terbuka. Pertanda lain saat akan melahirkan yaitu adanya pembesaran pada rahim. Jadi atau biasa kita sebut sebagai pembukaan. Nah, pembukaan itu kan 1-10. Jadi pembesaran pintu panggul ibu itu ketika ingin bersalin maka akan melebar dan semakin melebar. Nah, biasanya dokter itu akan melakukan pemeriksaan internal untuk memperkirakan berapa lama lagi persalinan akan terjadi. Nah, untuk mengecek pembesaran pada rahim itu biasanya dengan memasukkan jari kita ke dalam vagina ibu,
Nah, ketika sudah 10 jari itu berhasil masuk, artinya adalah pembukaan sudah lengkap dan saat itu juga bayi sudah siap untuk lahir. Kemudian kram dan nyeri punggung. Saat kehamilan dan mendekati persalinan itu, ibu sering mengalami kram dan nyeri pada punggung bawah dan area selangkangan. Nah, itu bisa terjadi karena otot dan sendi itu meregang saat pintu panggul terbuka ketika akan persalinan. Selanjutnya, ibu merasa mules dan diare dan sulit tidur. Kondisi ibu yang biasanya itu sulit tidur bisa dikarenakan karena kecemasan akan menghadapi persalinan, kemudian karena kondisi perut yang semakin membesar dan membuat ibu itu kurang nyaman. Setiap persalinan selanjutnya itu adalah terjadinya kontraksi. Nah, biasanya di usia kehamilan trimester 3 itu ibu akan mulai mengalami kontraksi, tetapi pada saat tersebut kontraksi yang terjadi itu polanya tidak beraturan dan masih jarang muncul. Nah, itu bisa kita sebut sebagai kontraksi palsu. Sedangkan untuk kontraksi menjelang persalinan itu memiliki pola yang teratur dan sering muncul. Biasanya dalam 5 menit atau 10 menit itu terjadi kontraksi dan dengan waktu 30 sampai 70 detik. Selanjutnya yaitu adalah air ketuban yang tanda terakhir persalinan. Biasanya terjadi beberapa jam sebelum persalinan. Jika ibu masih berada di rumah, kemudian sudah merasakan bahwa air ketuban itu mulai keluar, maka harus segera dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lain untuk segera mendapatkan penanganan. Nah, ini adalah persiapan untuk salin. Sebelum persalinan itu ada banyak yang harus disiapkan oleh ibu hamil dan calon ayah. Yang pertama yaitu persiapan finansialnya atau keuangannya. Karena persalinan itu membutuhkan biaya yang lumayan, maka kita ketika kehamilan itu harus mempersiapkan tabungan untuk biaya persalinan, biaya kebutuhan bayi, dan menyiapkan untuk biaya darurat. Kemudian memilih tempat persalinan dan tenaga kesehatan yang menangani. Nah, sebelum persalinan, ibu dan calon ayah harus memilih mengenai tempat bersalin. Apakah ibu ingin bersalin di puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Nah, selain itu juga ibu harus memilih tenaga kesehatan yang berkompeten dan dipercaya untuk membantu selama persalinan. Misalnya ingin bersalin dengan dokter atau bidan. Ketiga yaitu berkonsultasi dengan dokter. Nah, selama kehamilan dan mendekati waktu persalinan ibu sebaiknya berkonsultasi ke dokter untuk memastikan metode persalinan apa yang dianjurkan. Nah, jika memungkinkan ibu bisa melahirkan secara normal, sebaiknya ibu bertanya dan berkonsultasi kepada dokter mengenai tanda-tanda persalinan itu apa saja dan kira-kira sebaiknya ibu itu datang ke rumah sakit kapan. Yang keempat yaitu mempersiapkan perlengkapan bayi setelah lahir. Nah, dari awal kehamilan atau pertengahan kehamilan, ibu dan calon ayah harus sudah mempersiapkan apa saja sih perlengkapan yang dibutuhkan setelah bayi lahir nanti. Misalnya seperti pakaian, popok, selimut, sarung tangan dan kaos kaki, keranjang bayi, dan lain-lain. Nah, untuk ini tuh bisa dipersiapkan ketika awal kehamilan atau pertengahan kehamilan untuk meminimalisir kecemasan ketika akan terjadi persalinan. Jadi kita tidak terburu-buru untuk mempersiapkannya. Yang kelima yaitu menentukan siapa yang akan menemani saat persalinan dan siapa yang akan mengurus ketika terjadi kegawat daruratan. Nah, ini perlu dibicarakan dengan suami ibu, bagaimana sih besok ketika persalinan, misalnya tiba-tiba terjadi gawat darurat yang tidak terduga nih. Nah, untuk biasanya akan dimintai
surat persetujuan dan tanda tangan. Nah, itu harus menentukan siapa yang akan mengurus tersebut. Jangan dadakan karena dapat beresiko. Ketika menunggu persetujuan itu lama dapat membahayakan kondisi ibu dan janinnya. Nah, yang keenam yaitu mempersiapkan mental dan emosi. Biasanya mendekati persalinan, ibu hamil akan mengalami emosi dan kecemasan yang tidak beraturan. Biasanya ibu hamil itu merasa cemas mengenai persalinan yang akan ia jalani. Khawatir apakah persalinannya bisa berjalan dengan normal dan lancar atau tidak. Nah, untuk itu ibu perlu mengontrol emosi dan kecemasan tersebut, bisa dengan melakukan relaksasi dan menyampaikan berbagi kecemasannya itu kepada orang-orang terdekat untuk mendapatkan solusi dan bisa menenangkan sedikit dan kondisi ibu. Tanda-tanda yang ketujuh yaitu menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk persiapan persalinan yang ketujuh ini adalah menjaga daya tahan tubuh. Karena melahirkan itu kan membutuhkan energi yang besar dan waktu yang cukup lama. Nah, karena itu ibu hamil harus tetap menjaga dan memastikan bahwa kondisi tubuhnya itu dalam keadaan baik dan sehat sehingga dapat berjalan lancar ketika bersalin. Misalnya bisa dengan menjaga istirahat yang cukup, mengonsumsi asupan makanan bergizi, dan menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan stres. Selanjutnya adalah mempersiapkan keperluan apa saja yang harus dibawa ke rumah sakit saat persalinan. Nah, setelah kehamilan mencapai usia 7 bulan atau mendekati waktu persalinan, ibu hamil dan calon ayah harus sudah mempersiapkan keperluan ibu dan bayi yang perlu dibawa ke rumah sakit. Sehingga ketika tiba waktu persalinan, semuanya itu sudah siap dan tidak akan terburu-buru mempersiapkannya. Misalnya, ketika ketika ibu masih berada di rumah dan ketuban sudah pecah, itu semuanya akan biasanya panik. Nah, ketika sudah mempersiapkan, maka bisa segera untuk dibawa ke rumah sakit dan tidak perlu lagi bingung untuk mempersiapkan keperluan yang harus dibawa. Nah, untuk barang-barang apa saja sih yang diperlukan oleh ibu hamil dan bayi ketika di rumah sakit? Nah, ini ada beberapa barang yang perlu ibu bawa ketika bersalin. Yang pertama yaitu membawa pakaian ganti ibu bersalin, kemudian membawa perlengkapan mandi, membawa pembalut khusus dan pakaian setelah bersalin. Kemudian membawa bra khusus untuk ibu menyusui, karena setelah bersalin itu kan ibu akan disibukkan dengan kegiatan menyusui ya. Nah, selanjutnya itu membawa gurita atau korset untuk ibu yang baru bersalin. Dan membawa perlengkapan pribadi sehari-hari yang sering digunakan, misalnya seperti alat-alat make up dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah barang yang diperlukan bayi setelah lahir, seperti pakaian bayi baru lahir, kemudian popok, selimut atau bedong, sarung tangan dan kaos kaki, serta perlengkapan mandi bayi dan perlengkapan lainnya. Demikian penyuluhan dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai persiapan apa saja yang harus dipersiapkan ibu hamil ketika mendekati persalinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.